Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di dalam gereja maupun yang di dalam rumah masing-masing, kami ucapkan selamat pagi, selamat kita bersekutu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah pada pagi hari ini, izinkan kami untuk membacakan beberapa warta jemaat bagi Bapak Ibu sekalian. Warta yang pertama adalah kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang kedua, warta untuk mendapatkan perhatian. Yang pertama, ibadah minggu pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 7 WITA dilaksanakan secara online melalui video streaming di channel YouTube GKPB Bukit Palma. Kedua, ibadah sekolah minggu online 22 Agustus 2021 pukul 12 WITA disiarkan melalui video streaming di channel YouTube GKPB Bukit Palma. Dimohon orang tua anak agar selalu menemani anak-anaknya dalam menyaksikan video ibadah tersebut. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga saudara kekasih kami Ibu Absase GH Surata, istri dari Bapak Iwayan Surata, pada hari Minggu 15 Agustus 2021 pukul 9.30 WITA di Rumah Sakit Umum Tabanan, dan telah dilaksanakan ibadah pemakaman pada hari Senin pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 15 sore di Pemakaman Kristen Kediri. Pendeta, majelis, dan jemaat Bukit Palma mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berita duka cita yang kedua, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Legi, ibunda dari Ibu Ruth Silasi, pada hari Rabu pada 18 Agustus 2021 pukul 00.05 WIB di Madiun, Jawa Timur. Pendeta, majelis, dan jemaat Bukit Palma mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta berikutnya adalah Badan Pendidikan Kristen Penabur Jakarta membuka lowongan pekerjaan. Saat ini posisi yang dibutuhkan yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Informasi selengkapnya akan di-share ke WhatsApp grup kategorial. Berikutnya, bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin membawa persembahan ibadah minggu online, dipersilahkan untuk membawanya pada hari Sabtu pukul 8 sampai pukul 16 sore WITA dan Minggu pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang di gereja. Warta yang terakhir, telah tersedia buku renungan Janji Hidup edisi bulan Juli sampai September 2021 sebanyak 12 buku dengan harga 15.000 per buku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat bisa menghubungi sekretariat gereja. Demikian warta yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Pada minggu ini pelayan firman adalah Bapak Pendeta Iwayan Benyamin Edi Julianto SSI Teol. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, marilah bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari tenangkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita puji, kita muliakan namanya dengan pujian indahnya saat yang teduh. Kidung Jemaat 454. Saat yang teduh
Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus kepada saudara. Silakan duduk kembali. Introitus kita dari Yesaya 42 ayat yang ketiga. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Mari kita aminkan firman Tuhan ini melalui pujian NKB 34 ayat 1. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang segar dan mengizinkan kami melewati malam hari yang penuh dengan rahasia. Namun Tuhan mendahului kami dan memastikan kami aman dalam perlindungan-Mu. Sampai dengan pagi hari ini, Engkau menganugerahkan bagi kami udara yang segar dan tubuh yang disegarkan karena kami melewati malam hari dengan mengistirahatkan tubuh kami. Pagi ini Tuhan, kami datang dalam hadirat Tuhan yang kudus, membawa segala kekurangan kami, kelemahan kami, dan penyesalan kami akan dosa dan salah. Kiranya Tuhan mengampuni setiap hal yang sudah kami lakukan yang mengecewakan hati-Mu, baik itu perkataan kami, pikiran, dan perbuatan kami. Juga kami mohon pengampunan Tuhan dan pendamaian-Mu boleh terjadi bagi kami, jika dalam sepanjang hari dan sepanjang hidup kami memiliki perselisihan satu dengan yang lain. Ada orang yang menyakiti kami dan ada yang kami sakiti. Kiranya pendamaian boleh terjadi seperti Tuhan sudah mengasihi kami, mengampuni kami. Kami pun berlaku hal yang sama bagi setiap orang yang sudah menyakiti hati kami. Bapa Surgawi, pagi ini kami rindu untuk diberkati dengan firman-Mu. Biar pengertian yang benar Tuhan anugerahkan bagi kami,
sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan renungkan bersama mendapat tempat yang istimewa di loh hati kami, dan pada akhirnya kami diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan suluh bagi langkah kaki kami dan pelita bagi jalan kami. Bapa Surgawi, perkenankan hamba menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya setiap apa yang hamba sampaikan karena Tuhan saja yang menyempurnakan dan memperkenankan untuk diperdengarkan bagi kami sekalian. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah kudus-Mu, sehingga dari awal sampai dengan pada akhirnya peribadahan ini boleh terjadi dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dari segala intimidasi kuasa jahat, bahkan orang yang berniat jahat. Kami serahkan waktu yang ada Tuhan, juga saudara-saudari kami, para hamba-Mu majelis dan multimedia, pemain musik semua yang terlibat. Tuhan urapi kami menjadi rangkaian yang memuliakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dan firman Tuhan dari Markus 7 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Markus pasal 7 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom, selamat pagi. Dan pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, ada seorang yang bisu dan tuli. Ada seorang yang bisu dan tuli yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Penyakit bisu yang tuli tidak diceritakan berapa lama ia mengalami hal itu, tetapi pada umumnya bisu dan tuli itu adalah penyakit yang bersinergi. Jadi kalau tuli pasti dia tidak mampu berkata-kata dengan
baik. Dan biasanya sakit ini adalah sakit bawaan, genetik dari lahir. Kecuali ada tragedi khusus, kecelakaan sehingga syaraf telinganya dan mungkin syaraf pita suaranya terputus, maka kondisi itu bisa dialami oleh orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Namun mari kita perhatikan bagaimana keadaan psikologi seorang yang mengalami penyakit demikian. Seandainya saya mengalami hal itu, maka saya akan kesulitan yang pertama untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati saya kepada orang lain. Saya akan kesulitan untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan saya kepada orang lain. Saya juga akan kesulitan mendengarkan, memahami apa yang orang lain sampaikan kepada saya. Jadi persoalan yang pertama yang menjadi beban orang yang menderita bisu dan tuli adalah komunikasi. Dan karakter ini dipakai oleh Haji Bolot dalam serial ini, talk show di Net TV. Ini bukan hanya untuk lucu-lucuan, tapi bahwa sesungguhnya seseorang yang mengalami bisu dan tuli itu mendapatkan kesulitan dalam mengkomunikasikan isi hatinya dan juga mendengarkan apa yang orang lain inginkan. Disuruh ambilkan lipstik, dia ambilkan setik dan lain sebagainya. Sehingga seringkali Sule dan Andre itu marah-marah tidak jelas karena Bolot tidak pernah nyambung diajak ngomong. Bayangkan saja kalau hal ini terjadi seumur hidupnya, maka dalam pikiran seorang bisu dan tuli itu tidak ada lagi pengharapan. Maka mungkin ia akan terjebak dalam cara berpikir bahwa apa yang aku alami ini sudah takdir. Saya akan membedakan antara takdir dan ketetapan Allah. Ini yang sering kali orang Kristen salah memahami takdir dan ketetapan Allah. Kalau di mata manusia pada umumnya, mereka pasti sepakat bahwa orang bisu dan tuli ini sudah ditakdirkan demikian. Dan kata takdir itu pastilah berkaitan dengan tidak akan ada jalan keluar karena sudah harus pasrah menerima keadaan. Ini yang kemudian menjadi bahan skripsi saya pada waktu saya masih studi S1 di Satya Wacana. Saya bertanya kepada petani yang ada di dusun Ngaduman itu, Bapak-bapak, saya akan menanyakan dua hal. Apakah Bapak percaya bahwa sekarang menjadi petani itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan? Dan Bapak tidak bisa mengubah hidup Bapak. Tetap menjadi seorang petani dan bekerja keras dan hasil dipermainkan oleh tengkulak. Ya Mas, kami percaya bahwa kami menjadi petani itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Sehingga kami tidak bisa merubah takdir itu. Yang pertama. Yang kedua, saya bertanya lagi. Seandainya sekarang Pak punya anak dan Pak bisa menabung, Pak bisa tidak merubah kehidupan anak Bapak untuk tidak hidup susah seperti Bapak lagi? Oh bisa Mas, saya bisa merubah kehidupan anak saya untuk tidak menjadi petani yang susah seperti saya. Saya akan kuliahkan dia sampai dia bisa mengejar cita-citanya setinggi langit. Kalau begitu Pak bisa mengubah masa depan anak Bapak? Bisa Pak. Kalau masa depannya Bapak tidak bisa Pak. Nah ini dua hal yang berbeda. Bagi dirinya dia percaya bahwa Tuhan menakdirkan dia menjadi petani, tetapi bagi anak cucunya dia berusaha bahwa ketetapan Allah atau kasih karunia Allah berlaku. Paham ya? Maka mungkin saja seorang yang buta tadi menganggap dirinya aku sudah ditakdirkan menjadi bisu dan tuli, tetapi di tangan Yesus takdir diubah menjadi ketetapan Allah yang bisa membalikkan kenyataan atau takdir itu menjadi pengharapan.
Jadi sekalipun tidak ada jalan keluar, orang menganggap bahwa bisu dan tuli itu sudah takdir di tangan Yesus. Segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan ada hal yang menarik di sini, kenapa Yesus harus memisahkan dia dari orang banyak? Saya membayangkan seandainya pada saat itu, sayalah yang sebagai si bisu dan si tuli itu, saya tidak akan mengharapkan suara yang saya dengar pertama kali adalah suara orang-orang yang pesimis akan keadaan saya. Paham ya? Saya mengharapkan kalimat yang memotivasi saya bahwa saya bisa bangkit dari keterpurukan saya. Karena itu Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan orang yang bisu tuli itu. Bukan hanya kesembuhan, tetapi pemulihan. Dari keputusasaan menjadi pengharapan. Karena itu intuitus kita pada hari ini, buluh yang patah terkulai, katakanlah sesuatu yang tidak ada pengharapan, tidak berpengharapan, tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya, atau orang yang mengalami keterpurukan, yang sudah tidak lagi memiliki keyakinan dengan dirinya, tidak akan dipadamkan. Kekuatannya bukan masalah Yesus bisa menyembuhkan bisunya dan tulinya, tetapi pemulihan yang terjadi. Ada orang yang terabaikan di tengah-tengah masyarakat, ada orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain, menganggap diri rendah, menganggap diri tidak berguna. Tuhan angkat dia. Tuhan panggil dia secara pribadi, dan Tuhan mendengar isi hatinya. Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Tahap yang ketiga, hal yang menarik. Setelah si bisu dan si tuli ini dipulihkan dari sakit dan relasinya dibetulkan oleh Tuhan, keyakinannya dikuatkan lagi, akhirnya sesuatu yang Tuhan kerjakan itu, meskipun Tuhan larang saat itu jangan menceritakan kepada semua orang, tidak akan berhasil. Mereka yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, keluarnya atau hasil dari kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan, pasti keluarnya adalah kesaksian. Hati yang diperdamaikan oleh Tuhan, pasti keluarnya adalah berkat. Lalu bagaimana bisa menjadi pribadi yang seperti itu? Saya mau ngambil di tahap yang kedua. Di tahap yang kedua adalah Tuhan mau yang didengarkan pertama kali oleh si bisu dan dituli adalah perkataannya. Bukan gosip-gosip tetangga. Bukan hal-hal yang negatif. Bukan sesuatu yang tidak membangun. Bukan sesuatu yang meruntuhkan keyakinan. Tetapi firman yang menghidupkan semangat. Nah, Bapak Ibu, saya punya pengalaman ini. Pagi-pagi istri saya masak, dan saya masih tidur karena kira-kira jam 6 pagi sebelum berangkat kerja, dinas pagi rumah sakit harus berangkat, operan tepat waktu. Jadi semua dikerjakan pagi-pagi sekali. Katakanlah pada saat itu dia masak yang tidak selesai masakannya. Masakannya tidak selesai karena waktu sudah mepet. Dia bangunkan saya setengah sadar, lanjutkan ini, aku mau tinggal karena waktunya sudah mepet. Saya yang namanya orang masih enak tidur, selimut ditarik, pagi dingin, bangun dengan rasa kurang bersemangat, dengan rasa sedikit kecewa. Ya kalau enggak kejar waktu harusnya bangun lebih pagi. Jadi saya malah justru marah karena zona nyaman saya diusik. Jadi jangan bangunkan singa tidur lah gitu.
Kalau dibangunkan saya terkam kamu. Jadi pagi hari itu bukan saya berterima kasih kepada istri saya, malah saya protes. Nah, suara yang didengar pertama kali adalah suara protes saya, keluhan saya, marah saya. Berangkat kerja Bapak Ibu tahu bisa saja resep obat itu salah. Harusnya disuntik vitamin malah disuntik formalin, bisa saja kan gitu. Jadi itu contoh kalau hal yang pertama kita dengar adalah sesuatu yang negatif, outputnya sepanjang hari itu pasti negatif. Karena itu Tuhan tidak mau orang ini hanya dipulihkan bisu dan tulinya saja, dia harus dipulihkan relasinya dengan Allah. Bahwa di dalam Tuhan buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Bukankah suasana yang kita hadapi saat ini adalah suasana yang serba individualis? Seolah-olah kita semua bisu dan tuli. Tidak ada yang bisa mengerti keadaan kita. Perhatikan firman Tuhan kali ini bahwa Tuhan mau memahami diri kita. Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau datang secara pribadi kepada saudara dan saya. Tuhan mau suaranya pertama kali didengarkan daripada mendengarkan hal-hal yang negatif. Karena itu, bangunlah relasi yang benar dengan Tuhan. Bangunlah relasi yang akrab dan karib dengan Tuhan. Maka meskipun tidak ada seorang yang memahami persoalan kita, Tuhan mampu mengerjakannya bagi saudara dan saya. Selamat menjalani hidup dengan optimis, dan percayalah takdir di hadapan manusia menjadi ketetapan dan kemuliaan Allah di dalam pekerjaan tangannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengerjakan pengakuan iman rasuli. Namun sebelumnya saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama orang percaya di segala masa, segala abad dan segala tempat, marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mengaminkan pengakuan iman rasuli ini dengan kita menaikkan pujian dari PBA, mukjizat itu nyata. Atas kuasa-Mu Tuhan,
Kita membawa syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, dalam kesulitan yang kami hadapi seolah kami adalah pribadi yang ada dalam firman Tuhan, yaitu orang yang Tuhan sembuhkan dari bisu dan tuli, dan yang Tuhan pulihkan relasinya. Kami sungguh membutuhkan hal itu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Mungkin saat ini kami mengalami permasalahan yang tidak seorang pun mampu menolong kami. Kami mau Tuhan perkataan-Mu lah yang kami dengarkan terlebih dahulu. Bukan hikmat manusia, namun campur tangan Tuhan, bukan campur tangan manusia. Karena itu Tuhan, ambil alihlah kehidupan kami yang mungkin dalam pergumulan hidup yang belum terselesaikan sampai hari ini. Kami berdoa untuk perekonomian yang mengalami kesulitan dalam keuangan. Tuhan, Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Engkau berkati jerih lelah mereka. Bahkan berkat-Mu melampaui apa yang mereka kerjakan. Berikan suasana yang kondusif ketika mereka bekerja dan berusaha. Dengan rekan dalam pekerjaan, dengan siapapun juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, jika anak-anak-Mu, terkhusus Jemaat Bukit Palma, dan siapapun juga yang saat ini mengalami persoalan dalam hal relasi atau hubungan yang kurang harmonis, Bapa, kami percayakan dalam lawatan Tuhan saja. Pulihkan hati mereka Tuhan, dan berikan kasih-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mampu membenci satu sama lain. Mereka hidup di dalam hubungan yang baik, seperti Tuhan mengasihi kami, dan tidak pernah berhenti untuk menolong kami dan memberkati kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, jika dalam kehidupan kami, jemaat-Mu ada yang dalam kelemahan tubuh, maka bilur-bilur-Mu dan kuasa-Mu dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya berkuasa atas segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Segala yang tidak mungkin di tangan Tuhan menjadi mungkin. Jamah dan pulihkan Tuhan dari segala sakit penyakit, sehingga dengan tubuh yang sehat mereka melayani dan memuliakan Tuhan lebih heran lagi. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak cucu kami yang saat ini juga melaksanakan peribadahan di rumah masing-masing, yang saat ini bertumbuh dan berkembang dengan lingkungan terdekat mereka. Kiranya Tuhan menumbuhkan iman percaya mereka, dan akhirnya mereka menjadi pribadi yang matang dan dewasa dalam mengambil keputusan, tidak menyimpang daripada rencana dan rancangan juga kehendak Tuhan. Cukupkan, bahkan limpahkan kehidupan mereka dengan kebaikan Tuhan. Cita-cita mereka Tuhanlah yang merancang, melampaui rancangan kami. Bapa, kami juga bersyukur sebab dalam pekan ini Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudari kami, sehingga memberikan pertambahan usia. Saudara Rizky Agusto Kasih, Bapak Agustinus Nipu, Bapak Audi Manangkot, Ananda Sintia Alona Maharani, Ibu Niluh Putu Rohani. Kami bersyukur Tuhan sebab kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Pertambahan usia bukan hal yang mudah,
Dan segala ketidaktahuan kami di hari esok Tuhan mematahkannya dengan kasih-Mu. Sehingga saudara-saudari kami bertambah usia dalam pekan ini karena anugerah Tuhan saja. Tambah-tambahkan berkat dan pengertian, hikmat dalam kehidupan mereka, campur tangan dalam segala persoalan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk situasi bangsa dan negara kami yang semakin memulih Tuhan. Tuhan campur tangan bagi pemimpin bangsa kami yang memimpin bangsa ini dengan bijaksana dan takut akan Engkau. Sehingga kami berpengharapan selalu atas keadaan yang kami alami. Berkati dan lindungi mereka dari segala ancaman yang ada Tuhan. Pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Untuk gugus depan penanggulangan COVID-19 Tuhan juga berkati dan urapi mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan yang melimpahkan dengan kebaikan-Mu. Dan biarlah apa yang kami khawatirkan pada akhirnya kami menemukan dan merasakan kelepasan yang ajaib daripada Tuhan saja terhadap pandemi yang kami masih alami sampai dengan hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur sebab Tuhan sudah boleh memberkati keluarga kami yang berduka lewat kehadiran Handi Taulan, saudara-saudari yang boleh hadir dan boleh menolong dalam prosesi pemakaman saudari kami yang terkasih almarhum Ibu Absase Surate. Engkau tetap menghibur keluarga yang ditinggalkan dan memberikan kekuatan senantiasa untuk tetap menjalani hidup yang Tuhan masih percayakan. Bapa, kami juga percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing. Dan kami hanya mengandalkan Tuhan saja ketika tidak ada yang kami bisa andalkan. Kami akan mendahulukan Tuhan saja sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan para hamba-Mu majelis yang melayani Tuhan dan setia sampai dengan hari ini. Main musik, pemandu pujian, multimedia, semua yang terlibat dalam pelayanan ini, hari ini Tuhan berkati. Dan inilah segala syafaat kami Tuhan. Banyak hal yang belum tersampaikan. Kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita membawa rasa syukur kita dengan mengumpulkan persembahan lewat pujian PBA 124. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah mengasihi kami dan memberkati kami. Dan saat ini kami menghaturkan syukur melalui persembahan yang kami kumpulkan ini, Tuhan. Tuhan berkati dan mampukan kami mengelola berkat-Mu ini dengan bijaksana, agar menolong pelayanan gereja-Mu menjadi berkat bagi semua orang. Berkat Tuhan dalam hidup kami, Tuhan juga mampukan kami untuk mengelolanya dengan baik, dengan penuh hikmat dan dengan takut akan Engkau. Jadikan kehidupan kami juga saluran berkat bagi mereka, Tuhan, yang membutuhkan, supaya nama Tuhan terlebih dipermuliakan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rasa syukur kami. Kami persembahkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menutup ibadah ini dengan pujian NKB 116. Pulanglah dengan sejahtera, arahkan hati dan hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati, pikiran, dan hidupmu di dalam Kristus Tuhan dan melalui persekutuan, pertolongan Allah Roh Kudus, saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.